Udah kaya ngapain buka kelas lagi bro? Buat makan bro sehari-hari. Kan duit gue putar terus. Ya ini pragmatis gue suka nih. Gak ada yang kayak karena gue pengen begini. Gak usah, gue belak-belakan aja lah. Belak-belakan Iya, aja lah. udahlah. Gak usah kayak kita lagi bangun loyalitas. Iya, gue mau cari kebaikan ya. Semua orang juga mau cari kebaikan. Udahlah pragmatis lah iya. Meskipun itu terserah lu ya jawabannya apa ya. Iya, konglo-konglo aja pada buka sekolah. Sama aja. Oh iya. Iya kan? Iya. Aguan buka Seci School. Terus Lipo punya UPH. Iya. Ya kan? Semua juga buka sekolah. Apa bedanya gua sama sekolah sama juga. Nah, iya. Bayar juga di UPH ya? Iya, dia bayar 4 tahun. Gua bayar cuma 4 hari. Kan dia lebih cuan banyak. Iya. Iya, itu nggak ada komplain tuh orang pergi ke sekolah. Iya juga ya. Bagi gua 4 hari orang udah komplain gitu ya. Iya lagi. Iya, nggak berani kali nge-komplainnya mah. Lipo Group, bro. Iya. Iya. Ngeri juga nih. Sinarmas punya sekolah nggak ya? Ada. Ini kan Prasmul dia ada joinan. Oh. Ya kan semua ada juga. Prasmul juga lu nggak komplain ya? Sekarang tuh Konglo kalau nggak sekolah, rumah sakit, dua itu. Karena manusia selalu butuh dua ini. Butuh cari uang sama butuh obat. Ini industri yang nggak bakal pernah mati, bro. Pas nih, bukan karena Andri ngomong begini ya. Bentar nih, ini jadi gua ngapain closing mulu nih. Bentar teman-teman. Jadi dua ini. Ini bukan gara-gara lu ngomong begini, bro. Iya. Gue tuh telepon, bro. Sama temen gua. Tapi tiba-tiba temennya mau ngobrol sama gue. Nanti gua ngobrol panjangnya di belakang kamera deh sama lu ya. Gue minta arahan juga sih sebenarnya. Cuma gue belum tahu mau ngapain nih langsung nih. Karena ya ini menurut gue dua hal yang seru lah. Nah, ternyata dia ngobrol. Dia tuh kayak investor besar lah. Gue gak tahu kalau gue sebut nama juga lu tahu apa enggak. Tapi anyway, tiba-tiba gue percaya sama lu. Ya kalau bahasa gue personal branding. Oke. Lu mau bikin apa ke depannya? Gue memang punya cita-cita kayak Harvard Business School. Mau wakaf produktif kayak, mau semua orientasinya bisnis kayak, gue pengen punya sekolah bisnis. Dan ada satu fun fact nih. Apa? Harvard Business School itu kan untungnya gede banget, bro. Pastilah. Untungnya gede banget kan. Uangnya ini dimasukin lagi ke saham. Nah, jadi sebenarnya edukasi dan investasi itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Makanya ini yang gua kerjakan udah bener sebenarnya. Dimasukin saham lagi berarti. Masukin saham lagi. Kalau nggak duitnya nganggur dong. Dapat ilmu baru lagi gua. Gitu. Oke. Tiba-tiba direspon sama dia. Cakep tuh. Boleh. Bro, langsung gua tembak aja ya. Kalau misalnya 2 yang dijalanin, nanti kita kolaborasi bareng bla 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 bla. Berani nggak lu? Apaan tuh? Sekolah, universitas, sama rumah sakit. Tiba-tiba udah ngomong begitu, bro. 2 itu 1 triliun oke nggak, bro? Wah, itu mah bagus, bro. Gue belum tahu nih, bro. Ini maju, industri mundur, yang maju mundur. Lu kalau dari kecil lu pasti harus sekolah. Ya kan? Lu kalau udah gede lu pasti sakit. Jadi lu dari lahir sampai mati lu butuh 2 ini. Berarti bisa 500 miliar di sekolah, 500 miliar di rumah sakit. Ya bisa-bisa aja. Sekarang yang penting ada lahannya ya. Sekarang yang susah di Indonesia cari lahannya sih. Sebenarnya itu sih. Itu tantangan terbesar ya, cari lokasinya ya. Tiba-tiba dia nyebut rumah sakit. Rumah sakit lu berani nggak Der? Tiba-tiba gitu lah anyway. Rumah sakit mah bagus, bro. Bagus. Ya, ada di sini pengusaha yang bisa mati, kan? Ada di sini, ya betul. Ada di sini pengusaha yang bisa bantu gua untuk jalanin 500 miliar sekolah atau 500 miliar rumah sakit. Menarik tuh, bro. Menarik ya. Nah, karena gua rumah sakit nggak ada ilmunya. Iya. Ntar lah gua ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Rumah sakit itu, bro, sebenarnya. Ini fun fact lagi nih. Iya. Gue kayak banyak fun fact ya. Nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa. Iya. Biar gue juga belajar karena dia udah nyebut satu angka yaitu 1 triliun. Oke. Si orang ini. Tapi gue juga harus provide. Jadi rumah sakit itu sebenarnya lu cuma bikin rumah sakit dan fasilitas-fasilitasnya, ruangan-ruangannya, mesin-mesinnya. Sisanya dokter-dokter ini lu kerjasama sama universitas yang baru lulus lu kerja sini, lu bagi hasil, bro. Iya. Bagi hasil. Jadi contohnya misalnya dia yang kerjain dapat 30-40%. Lu yang punya rumah sakit dapatnya 60%. Jadi lu nggak perlu punya rumah sakit tuh nggak perlu lu ngerti obat-obatan. Iya, gue pikir begitu, bro. Enggak. Jadi contoh udah ada operatornya ya? Enggak, Carul Tanjung deh misalnya punya rumah sakit. Kan dia juga nggak ngerti obat-obatan. Ya juga ya. Iya, kayak orang-orang Lipo kan punya rumah sakit Siloam. Iya. Mana ngerti dia bedah jantung. Dia cuma mau bisnis, dia bikin bangunannya, kamar-kamarnya, ranjang-ranjangnya. Dokternya dari universitas misalnya kalau dokter gigi dari Trisakti. Lu lulusan Trisakti lu butuh kerjaan kan? Lu lulus kan? Lu yuk kerja di tempat gua. Oh iya. Itu bagi hasil.
Itu tadi gue langsung text time, buset gue harus pelajarin dulu Nggak nih. usah, suruh mereka gitu. Oh, baru nanti begitu ada profitability, Bagi hasil. hasilnya, grossnya atau profitnya gue lempar ke Andre Hakim. Untuk ngegulungin. Lo bisa dong. Ya bisa. Itu kan kalau duit nganggur selalu harus diinvestasikan supaya gak turun. Iya. Itu menjaga nilai. Oh. Misalnya lu dapat dari sekolah atau dari rumah sakit lu dapat duit banyak nih. Lu taruhin aja di Mandiri, kan setiap tahun dapat 10% lagi. Duitnya tidak hilang, nambah lagi 10%. Itu urusan lu lah begitu-begitu. Iya. Biarkan porto gua tuh dan image gua jadi bagus di mata investor. Iya, kayak gitulah. Itu yang gua lakukan sebenarnya. Oh, makanya lu bisa nggak IPO-in orang juga ya? Ya bisa sih, bisa. Bisa lu? Bisa bantulah. Bisa lah. Ya cuman gak susah-susah amat sebenarnya. Minimal mesti 50 miliar ya per tahun ya? 50 M doang. 50. Kalau belum tembus ke sana? Gue sebenarnya ada obrolan sih. Aset. Bisa aset juga ya? atau omset. Salah satu. Atau soalnya persyaratan tuh memiliki aset 50M atau omset 50M. Kan atau. Oh, aset gedung juga termasuk? Gedung termasuk. Rumah sakit juga bisa? Bisa. Banyak kan rumah sakit IPO. Banyak. Oh iya. Ada rumah sakit gue. pun juga ada bidang-bidangnya. Ada rumah sakit gigi doang, ada rumah sakit bidan doang, melahirkan doang, ada rumah sakit jantung doang, ada rumah sakit umum. Nah, banyak tuh. Oke. Mau yang mana tuh? Banyak nih Rumah sakit anak kek. Boleh. Banyak kita ngopi-ngopi ntar abis ini. Siap. Teman-teman gue banyak kayak begitu, bro. Nanti lah gue ceritain. Nggak mungkin di sini juga ya. Iya, siap. Ada soal punya ustadz ternama, dia punya restoran Timur Tengah, dia punya rumah sakit juga. Nah, kalau restoran itu bisnis yang gak bagus. Kenapa? Saingannya banyak. Tapi kan Timur Tengah. Maksudnya dalam hal ini konteksnya spesifik. Kalau misalnya pendidikan dan rumah sakit selalu dibutuhkan, nggak pernah mati. Selama mau 50 tahun, 100 tahun lagi pasti ada. Tapi kalau restoran, tidak ada restoran yang berdiri lebih dari 100 tahun. Oh, ilmu nih. Berarti kalau memang orientasi dia pengen IPO atau mungkin mau ekspansi, berarti dia gedein IPO rumah sakitnya. Iya. Habis itu nanti dari dana rumah sakitnya itu untuk suntik dia punya ekspansi, urusannya lu sendiri lah. Iya, baru. Dia suntik ke restoran ya? Urusan lu sendiri nantinya. Restoran nggak bisa gede lah. Nggak bisa gede. Industrinya nggak bisa raksasa. Tapi memang iya sih, omsetnya dia cuma 2 miliar per bulan. Nggak bisa kan? Nggak bisa gede 2 miliar per bulan. Nah kan makanya dibanyakin cabangnya. Capek, orangnya banyak. Rasanya banyak. Lu kerjanya banyak, hasilnya kecil. Jadi ada pepatah kalau gue ngomong gini nih. Kita paling bagus itu bisnis yang kita pakai uang kecil mendapatkan uang besar. Iya. Jangan kita pakai uang besar buat cari uang kecil. Oke. Restoran itu menurut gue modalnya cukup gede ya, bisa sekarang kalau mau renovasi udah 500 sampai 1 M. Tapi buat nyarinya mungkin cuman puluhan juta. Ya menurut gua kalau menurut gua pribadi ya kurang seksi. Jadi saran lu adalah di mata investor kurang seksi. Industri apa? Saran lu kategorinya apa kalau mau bisnis? Yang gede tadi ya industrinya rumah sakit, ya pendidikan, pertambangan, industri-industri gede lah. Yang jasa berarti ya? Boleh jasa, ya lebih baik jasa sih. Karena kan pasti low cost tuh, low effort. Low cost ya kan? untungnya juga gede gitu loh. Orangnya dikit. Sisanya kan bagi hasil. Kalau misalnya nggak ada tamu ya, nggak ada orang yang sakit datang, kan nggak bayar apa-apa. Betul. Kan bagi hasil doang lu sama dia. Iya ya. Sedangkan restoran kalau nggak ada yang datang, basi lu, makanannya rusak. Customer akuisisi cost juga pasti tinggi. Iya, kalau ini kan cuma kamar-kamar ya paling operasional listrik kali ya. Listrik kan ya. AC. Ya, tapi kan kalau misalnya sepi ya lantai atasnya lu matiin aja lampu-lampunya. Gue pernah ke rumah sakit begitu tuh. Iya juga lagi. kan? Iya bener, atasnya gelap. Dulu soalnya kan gue pernah kerja di bagian hotel gitu kan. Dia bilang, pokoknya yang kelihatan orang lu bikin bagus. Yang nggak kelihatan tamu lu biarin, lu gelapin, nggak usah dikutak-kutik. Makanya hotel-hotel yang ada di Saudi, kan gue kan di industri travel umroh ya, itu pun dia udah trafiknya gede aja, dia pakai lampu sensor ya bro. Iya kan? Mati sendiri. Itu saving tuh listriknya tuh. Masih begitu sering banget gue. Salah satu hotelnya Movenpick. Lu coba deh di Zamzam Clock Tower tuh. Tahu Movenpick tahu. Ya, di Saudi itu kan gue juga lumayan langganan juga di Zamzam Clock Tower kan, di lantai P11. Nah itu kayak gitu tuh. Selalu Movenpick tuh. Jadi biasanya kamar-kamarnya agak ujung-ujung.
Iya, Karena gue dapat begitu. Soalnya kan ujung-ujung kan bener tadi yang lo bilang. Gelap. Jarang kelihatan kan. Ngapain orang belok-belok sampai ke sana belok-belok tuh. Iya. Nah, kalau kita bangun hotel juga gitu tuh. Yang kelihatan tamu dibikin cakep dari lantainya marmer. Kalau nggak kelihatan tamu, udah lantainya keramik yang kotak-kotak kecil itu aja gitu loh. Keramik kamar mandi ya. Iya, Siap.